Hanya cuma pas Natal, Paskah gitu ya. Ada yang setahun sekali, ada yang 2 tahun sekali gitu. Oh, yang online juga udah nggak ikut? Enggak, saya Apa tadi gerejanya? CCA apa tadi? kalau orang tua CCA. Kalau saya sih pindah-pindah kok. Oh, beda-beda, pindah-pindah. Pindah-pindah. Oh, berarti Hans gerejanya KKJ dong. GKJ ya berarti ya. GKJ. Gereja Kristen Jalan-Jalan berarti. Jalan. Sama apa saya dulu. Saya pernah Apa terakhir di gerejanya? GBI, terakhir sih yang itu HKBP. Oh, HKBP malah. HKBP lumayan sering karena jamnya sore. Oh, Karena di Medan apa di Jakarta? Di Medan. Oh, di Medan. Kalau di Jakarta, saya pernah ke yang GBI juga pernah, yang di GBI Senayan, apa? di Senayan City. Insinyur Niko ya? Ya. Sama dong sama saya. Baru terakhir kemarin itu tahun lalu, sebelum saya pulang ke Medan itu pernah di Kokas yang DPCC. Itu apa gereja apa itu? Karismatik juga. Oh, karismatik. Yang Oh, Kokas oke. yang lantai paling atas tuh. Iya, iya. Karismatik ya? Oh, yang tepuk tangan. Ya betul. Bahasa roh. Ya. Udah berapa bahasa roh? Udah, aduh saya nggak pernah. Nah itu makanya kan saya juga kok orang-orang kelihatannya gampang Ya. gitu loh bahasa roh kok. Saya juga selama 30 tahun ya mungkin karena kurang mendalami juga jadi kayak nggak pernah dapat ilham apa-apa. Loh, waktu di Medan, waktu dari kecil remaja gitu, di gerejanya nggak ada bahasa roh? Enggak, kan kalau AKBP nggak ada. Oh, AKBP, GKPI kan itu nggak ada. nggak ada ya? Nggak AKBP ada. nggak ada ya? CPD bukannya ada? Karena kan dia kalau misalnya yang paling konservatif mungkin AKBP nih Iya, sama GBKP kalau Iya, yang iya. untuk orang Karo. iya, iya. Nah mungkin turun ke bawahnya yang less konservatif itu GKPI mungkin. Ini menurut saya ya. Iya, iya, iya. Menurut saya nih. Nggak apa-apa. Saling tukar info kan berarti. GKPI. Nah Ya. baru ke bawah-bawahnya mungkin yang itu yang gereja karismatik. Nah di HKBP setahu saya tidak mengenal itu, tidak mengenal bahasa roh. Oke. Sepengetahuan saya nih. Iya, iya. Justru setahu saya kalau nggak salah HKBP itu kan adat itu bisa di atas agama ya? Tradisi gitu ya? Mereka gimana ya bilangnya ya? Masih bergandengan. Oh, bergandengan. Bergandengan. Oke. Artinya sama tinggi tuh, agama sama tradisi itu ya? Kalau itu saya kurang ngerti juga, saya nggak berani ngomong. Saya soalnya pernah gini, waktu itu ada anak muda, perempuan, dia akhirnya masuk Islam, satu keluarga dia tuh HKBP semua. Karena dia keluar dari Kristen, satu keluarga tuh dikeluarin semua sama HKBP. Jadi sama gerejanya dikeluarin, anggota keluarga yang lain gitu. Kenapa tujuannya? Supaya mereka apa? Belajar dari nol katanya. Sampai begitu katanya. Nggak tahu ya ini benar apa enggak ya. Iya, saya juga mana baru tahu tuh. Baru dengar ya. Kalau saya udah pernah ketemu kasus yang begitu gitu. Jadi, berarti keras bener ya. Anggota keluarga yang tidak keluar dari agama aja tetap dikeluarin. Kalau mereka mau tetap di gereja itu mereka harus belajar dari nol. Sampai segitunya gitu. Nah, oke, berarti Bible-nya nggak terlalu familiar. Ya, nggak terlalu familiar. Tapi konsep ketuhanannya tahu dong. Tahu kalau itu. Konsep keselamatannya juga tahu dong. Ya kan? Berarti kan penganut Trinitas kan? Iya. Oke. Nah, bisa jelasin Trinitas? Oke, bisa. Yang nggak bisa sih. Yang bisa jelasin pendeta biasanya ya? Ya, saya kan Itu pun masih muter-muter gitu. masih jemaat biasa. Masih jemaat ya. Tapi rajin bayar perpuluhan? Dulu sempat rajin kok, semenjak awal mula bekerja. Karena kan istilahnya dulu di HKBP itu memang ada, tapi tidak terlalu ditekankan gitu. ditekankan. Tidak terlalu dikejar-kejar gitu ya? Yang paling ditekankan itu mungkin yang di karismatik. Ya. Kalau saya dulu sebulan telat bayar PP langsung sekali telat bayar perpuluhan, besoknya langsung telepon Pak Pendeta. Pak Doni sehat gitu. Tapi memang nggak semua gereja lah. Bahkan malah ada gereja yang begini. Ini saya malah dengar dari teman saya orang Kristen juga ya. Kalau gereja kebanyakan, perpuluhan itu kan dari penghasilan kamu berapa dalam sebulan, itulah 10% ke gereja. Ya kan? Ada gereja yang begini. Oke, pendapatan kamu berapa? Dipotong dulu tuh sama biaya hidup. Ya, biaya hidup potong, sisanya baru dihitung 10%. Ada yang begitu. Lebih masih fair lah ya. Ya, masih lebih fair kayaknya. Masih fair lah ya.
dibandingin dengan 10% dari gross gitu. Kalau ini ada yang 10% dari net gitu. Nah, tapi maksud saya gini, kalau kita mempelajari kitab suci kita, perpuluhan dari mulai istilahnya dari perjanjian lama dan perjanjian baru itu semuanya ada disebutin. Tetapi itu perpuluhan untuk siapa? Tahu nggak? Di perjanjian lama. Enggak. Nah, nggak tahu. Saya kalau perjanjian lama itu lebih tertarik baca sejarahnya sih. Oh, sejarahnya sama cerita pornonya. Enggak. Enggak. Kalau pernah ada memang. Kalau dulu saya SMP, kalau pendeta lagi khotbah saya cari-cari ayat-ayat porno. Raja Daud ya. Artinya gini, sebenarnya kalau perpuluhan itu kalau kita baca sejarah bangsa Israel ya, anak-anak daripada Nabi Yakub. Nabi Yakub kan disebut Israel. Anak-anaknya kan ada 12 suku dari 4 istri kan. Anak ketiga dari istri yang pertama, Lea, itu namanya kan Lewi. Suku Lewi. Suku Lewi. Suku Lewi itu mereka tidak bertani, tidak berternak, tidak berperang. Mereka tugasnya hanya mengurusi bait suci. Gitu. Kalau ibaratnya di Islam tuh ibaratnya jadi marbot gitulah. Marbot dan imam gitu. Jadi karena mereka tidak bertani, tidak beternak, tidak berperang, jadi mereka kan cari makan dari mana? Nah, makanya adalah dari suku-suku yang lain. Suku-suku yang lain itu memberikan persepuluhannya kepada Bani Lewi. Tetapi itu pun juga tidak dimakan semua oleh Bani Lewi. Itu juga ditujukan kepada orang-orang yang sedang melakukan perjalanan, juga untuk anak-anak yatim, dan juga kepada janda-janda. Nah, jadi masih 11 suku bayar suku Lewi juga menyerah, selain makan sendiri juga mereka menyerahkan kepada orang-orang yang kurang mampu. Sedang dalam perjalanan, anak yatim dan janda-janda. Konsepnya sebenarnya bersama dengan di Islam, konsepnya ya. Tetapi kalau di Islam kan kita tidak mengenal suku Lewi atau yang khusus menjadi imam atau menjadi marbot. Kalau di Islam kan kita marbot atau imam itu bukan berdasarkan kesukuan, tapi berdasarkan memang kemauan dan kemampuan gitu. Yeah. Yang boleh jadi imam di masjid ya itu ada kriterianya. Mau anak kecil pun kalau bacaan Qur'annya paling bagus ya udah dia jadi imam gitu. Walaupun anak kecil, tapi juga ada ketentuan-ketentuan yang lain. Misalnya dia bacaan Qur'annya paling bagus, terus kemudian diutamakan yang sudah menikah. Tapi yang menikah masih kalah tinggi dengan yang bacaan Qur'annya paling bagus gitu. Jadi kalau anak kecil bacaannya Qur'annya lebih bagus daripada saya yang sudah menikah, anak itu yang lebih berhak jadi imam. Gitu. Bukan berdasarkan karena dia suku apa gitu. Nah, itulah mungkin yang kita sebut dengan di penyempurnaan di dalam Islam. Perpuluhan berapa persen? 10%. Kalau di Islam kurang lebih disebut bagi zakat, dan zakat itu macam-macam, cuman 2,5%. Itu bedanya. Gross net nih. Ya, kalau itu sih sebenarnya kurang lebih konsepnya sama dengan perpuluhan. Mau dari gross boleh, mau dari net juga ada yang bilang boleh. Tergantung sesuai kemampuan dan niat sih sebenarnya. Tapi kalau yang zakat yang zakat yang tahunan itu yang berdasarkan harta dia itu ada standarnya. Kalau dia punya harta senilai 80 gram emas baru dia terkena zakat. Kalau enggak, dia nggak punya harta segitu ya dia nggak dibebani dengan zakat. Paling nanti yang bulanan adalah zakat dari penghasilan gitu. Nah, soal penghasilan itu juga macam-macam, ada yang bilang dari net, ada yang bilang dari gross. Ya sesuai dengan iman kita aja lah gitu. Tapi 2,5% dibandingkan dengan 10%, ya jauh ya. Tetapi itu pun sebenarnya gini, zakat itu pun juga diberikan kepada 8 golongan, bukan kepada marbot atau imam saja, tetapi kepada 8 golongan. Salah satunya termasuk orang-orang yang baru masuk Islam, itu berhak mendapatkan zakat. Gitu. Orang-orang fakir miskin, macam-macam lah, janda-janda gitu. Ada 8 macam. Nah, itu tertulis berarti di dalam Al-Quran. Gini, di Quran itu sifatnya gini. Quran itu bukan buku teknis, ya, tetapi dia adalah buku petunjuk. Artinya gini, tidak semua hal-hal teknis dituliskan dalam Quran. Contoh, misalnya kita punya undang-undang gitu. Pemerintah keluarin undang-undang. Di dalam undang-undang kan tidak dijelasin cara melaksananya bagaimana. Tetapi di bawahnya undang-undang ini kan nanti ada petunjuk pelaksanaan gitu. Cuklak gitu kalau orang pemerintahan tahunya lah. Quran itulah undang-undangnya gitu. Cuklaknya ada di mana? Nah, itu nanti ada di hadis. Hadisnya juga harus hadis yang sahih. Nanti di bawahnya hadis sahih ada ijtima ulama.
Setelah ijtima ulama juga nanti di bawahnya ada hukum qiyas. Jadi ada urutannya. Yang paling tinggi Quran sebagai undang-undang, petunjuk pelaksananya dari hadis sahih, baru nanti hal-hal yang membutuhkan jawaban ada di ijtima ulama, ada di qiyas. Tapi biasanya baru sampai di hadis sahih dan ijtima ulama tuh biasanya sudah terpecahkan semua gitu istilahnya. Masalah-masalah seperti itu. Walaupun ada perbedaan pendapat, tetapi bukan berarti yang melakukan satu hal berbeda dengan yang lain di dalam satu dalam satu Islam, bukan berarti kamu bukan Islam atau kamu kafir, nggak boleh begitu gitu. Itu harus saling menghormati. Nanti kalau Han sudah belajar tentang fikih, ya fikih itu nanti kan ada sebenarnya banyak mazhabnya. Mazhab itu adalah kayak aliran lah gitu. Tetapi aliran ini yang populer di seluruh dunia itu ada 4. Ada Hambali, Hanafi, Syafi'i, Maliki. Ini semuanya yang mengajarkan fikih. Ini sebenarnya semuanya itu nyampe kembali kepada Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya semua nyampe. Cuman memang di antara keempat mazhab ini ada perbedaan. Perbedaannya itu perbedaan kecil yang sebenarnya tidak mempengaruhi akidah gitu lah. Contoh nih, jangan kaget kalau misalnya insya Allah kalau nanti Han sudah masuk Islam, nanti melihat ada umat Islam yang sholat seperti tadi yang saya tunjukin, ada yang pada waktu tahiyatul tuh tangannya diem gini, ada yang gerak-gerak. Ya, bedanya cuma begitu. Itu perbedaannya apa? Karena ada beberapa hadis yang begini, ada hadis yang gerak. Tapi semua hadis itu sahih gitu. Sahih itu artinya otentik. Otentik itu artinya kalimat ini nyampe kepada Rasulullah gitu. Kenapa ada perbedaan? Ya, mungkin kita tahulah. Nabi menerima Quran itu kan selama 23 tahun. Apa iya sehat terus? Pasti pernah sakit dong. Apa iya dia fit terus? Kan enggak juga lah. Kan dia juga capek. Juga mungkin dalam keadaan tertentu, cuaca tertentu kan mungkin bisa berbeda-beda lah. Ya mungkin aja Nabi lagi kedinginan terus tangannya kelihatan bergetar, sahabat yang ini melihat tangannya getar. Tapi sahih. Nanti banyak yang melihat Nabi tangannya telunjuknya diam, sahih juga gitu. Jadi hal-hal seperti itu tidak mengurangi makna tauhidnya, tidak mengurangi akidahnya. Tapi kalau di Kristen kan beda-beda. Perbedaannya jauh gitu. Contoh gereja HKBP tepuk tangan? Enggak. Hah? Enggak. Kalau yang GBI tepuk tangan. Ada yang bahasa roh. Nanti yang di gereja lain tidak, gitu kan? Nah, itu perbedaannya agak mencolok orang begitu. Terus nanti di Islam ada lagi kalau misalnya kita lagi sholat subuh, kebanyakan atau mazhab tertentu mereka mengikuti hadis yang kunut. Jadi ada doa kunut di dalam sholat subuh. Tetapi ada juga mazhab yang tidak mengikuti kunut atau tidak melakukan kunut. Tetapi bukan berarti terus yang ini boleh menyalahkan yang ini atau yang ini boleh menyalahkan ini, nggak boleh menyalahkan. Ini semuanya masuk atau nyampe kepada Rasulullah gitu. Bahkan guru-guru atau imam-imam yang menurunkan fikih dari mazhab-mazhab tertentu itu malah mereka saling menghormati. Contoh misalnya, murid-murid mazhab yang ini nanya ke gurunya, misalnya, kalau saya sholat di belakang orang-orang yang mazhab ini, kalau mereka kunut, saya harus bagaimana? Kata gurunya apa? Aminkan, ikuti kunutnya. Begitu juga yang ini. Mereka kalau sholat di belakang orang yang mengikuti mazhab ini, karena mereka kunut, mereka nggak kunut, gimana? Ya sudah ikuti mereka gitu. Jadi kita harus saling menghormati. Di dalam Islam kita prinsipnya begitu. Nggak boleh kamu kafir, kamu bid'ah, segala macam. Jangan. Dua orang Islam, kalau ada salah satu yang mengkafirkan, kalau ternyata dia tidak kafir, kafirnya itu kembali kepada yang menuduh. Gitu. Sampai begitu. Tetapi kalau Kristen gimana? Bukan bid'ah ya, bidat gitu ya. Itu bidat, itu sesat, itu bidat, itu sesat. Karena begitu banyak denominasi kan di dalam Kristen kan. Tahu nggak Kristen sekarang berapa denominasi? Wah, saya kurang tahu. Yang ngikutin lagi. 45 ribu ya. 45 ribu loh, bukan 45 denominasi. Seluruh dunia. Seluruh dunia. Dan di dalam Kristen kan ada 3 aliran yang konsep ketuhanannya berbeda. Konsep ketuhanan ya. Hans Trinitarian.
Ya, berarti mengikuti Trinitas. Nanti ada aliran yang Unitarian, tidak menyembah atau mengaku Yesus sebagai Tuhan. Udah pernah dengar? Saksi Jehovah kalau di Saksi Yehova. Saksi Yehova tuh bukan murni Unitarian, tapi mereka timbul di abad ke-19. Unitarian ini udah timbul dari semenjak ajaran Arianisme di abad ke-3 dan 4. Ajarannya mirip sekali, tapi tidak bisa dipastikan kalau Saksi Yehova itu berasal dari Arianisme. Oke. Nanti ada lagi aliran Oneness. Oneness menolak Trinitarian, menolak Trinitas. Mereka bilang Bapa itu Yesus, Yesus itu Bapa. Satu pribadi, bukan tiga pribadi. Gitu. Itu berasal dari satu kitab yang sama. Berarti kan ada 3 teologi. Satu kitab yang sama, nimbul 3 teologi. Belum lagi nanti ada Mormon. Pernah dengar Mormon? Belum. Dan sempalan-sempalannya banyak sekali. Nanti ada Mormon, ada apa ya, kayak Children of God, gitu-gitu. Belum lagi sampai yang melegalkan pernikahan sesama jenis. Ya kan? Jadi pemikiran-pemikiran agama mereka terpecah kecil-kecil sudah bisa menimbulkan sekte baru gitu. Nanti ada yang tidak boleh hidup kaya, harus sederhana, nggak boleh menggunakan teknologi mutakhir, harus sederhana. Itu ada di Amerika malah. Orang-orang bule tapi yang di kampung gitu. Ada aliran yang begitu. Nggak boleh punya handphone, nggak. Pokoknya hidup sederhana aja. Nah, kalau begitu berarti kan dari sekian banyak itu, kenapa bisa banyak pecah? Karena banyak pemikiran agama. Sudah teologinya tadi terbagi 3, prakteknya begitu banyak terpecah. Di Islam juga ada mungkin beberapa sekte ya. Tetapi istilahnya jangan sampai saling mengkafirkan gitu. Aliran sesat di dalam Islam juga ada. Di setiap agama sepertinya ada. Setiap agama ada pasti. Pernah dengar Ahmadiyah kan? Nah, Ahmadiyah itu di pandangan apa istilahnya, ulama-ulama sudah bukan Islam gitu. Ya karena pemimpinnya mengaku nabi. Ya. Padahal di Quran disebutkan Nabi Muhammad SAW adalah khataman nabiyin, nabi terakhir, nabi penutup gitu. Ini bisa ada timbul agama yang mengaku pemimpinnya nabi gitu. Ya kan sudah beda. Gitu. Cuman bedanya kalau di Islam, walaupun banyak sekte seperti itu, tapi kalau ditanya, Tuhan kamu siapa? Semuanya jawabnya Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Nabi kamu siapa? Nabi Muhammad SAW. Kitab kamu apa? Quran. Walaupun Syiah sekalipun, ditanya 3 pertanyaan itu jawabannya sama. Nah, di luar itu mereka baru menambahkan dengan pemikiran agama mereka. Dengan aliran yang diikutin masing-masing. Iya. Gitu. Sebagian besar ulama menganggap Syiah bukan Islam. Masih ada sedikit ulama yang menganggap Syiah masih Islam, tetapi untuk golongan tertentu ya. Tidak semua golongan Syiah. Gitu. Karena Syiah itu juga banyak sektenya. Kalau nggak salah sampai 24 sekte gitu. Dari yang paling keras sampai yang paling lembut gitu. Nah itu semua agama mungkin adalah seperti itulah. Tapi yang jelas yang kita ikuti adalah yang mainstream gitu. Nah kalau yang Kristen yang mainstream kan Trinitarian. Ya. Nah yang mengikuti Trinitas. Itu baru konsep ketuhanannya. Sudah beda kan? Kitabnya sendiri, Quran di mana-mana sama semua. Mau orang Syiah yang pakai, mau Ahmadiyah yang pakai, semuanya Quran sama. 114 chapter atau orang Islam sebut surah gitu. Ya. Surah. Kalau di Bible kan ada Kejadian, Keluaran, Imam, itu chapter itu kan apa namanya? Kitab lah gitu, atau buku lah. Di Kristen gimana? Protestan 66 kitab, Katolik 73 kitab, Ortodoks 78 kitab, Ethiopia 81 kitab. Yang mana yang bukan firman Tuhan? Jadi ibaratnya konsep ketuhanannya belum final, kitabnya juga belum final. Karena begitu banyak yang beda. Belum lagi nanti karismatik. Karismatik juga kalau nggak salah di luar ada yang jumlah kitabnya berbeda. Jadi konsep ketuhanan, terus konsep keselamatan. Konsep keselamatan menurut Hans gimana kalau di Kristen?
harus percaya kan Yesus itu Tuhan dan juru selamat karena dia sudah mati di atas kayu salib menebus dosanya Hans gitu kan. Ya. Betul. Sedangkan kalau Hans perhatikan konsep ketuhanan di perjanjian lama sama nggak dengan konsep ketuhanan di perjanjian baru? Kira-kira? Enggak. Enggak. Lah kok bisa jadi satu kitab kalau enggak gitu? Nah, itu juga tuh yang masih pengen gimana ya? Dibilang kalau aku pribadinya sih lebih pengen tahu nih, kan di perjanjian lama sama perjanjian baru udah zamannya juga udah berbeda. Oke. Ada gap di situ, Iya. ada gap Ribuan tahun lah. Iya. Dari Nabi Musa sampai Yesus ini kan 1000 tahun lebih gitu dari kan. kitab terakhir perjanjian lama lah Iya. ke perjanjian baru. Itu ada rentang waktu, itu isinya apa gitu loh. Maksudnya apa yang terjadi di situ? Loh, Hans sudah tahu atau belum? Belum. Oh, belum. Oke. Walaupun rentang waktunya ribuan tahun, tapi namanya kalau konsep ketuhanan itu boleh berubah nggak menurut Hans? Harusnya nggak boleh. Nggak boleh. Berarti kalau yang namanya Tuhan sifatnya begini-begini, itu bisa berubah nggak? Nggak boleh. Nggak bisa juga harusnya kan. Nah, kalau secara umumnya gitulah ya, dari Kejadian sampai Maliaki, kan kita punya perjanjian lama. Di situ kan banyak disebutkan juga bahwa Tuhan itu bukan manusia. Pernah Iya, dengar? betul. Atau baca Bible aja ya? Masih ingat nggak urutannya? Urutan kita nggak ingat lagi. Nggak ingat urutannya. Buka bilangan. Kejadian, Keluaran, Imamat, bilangan. Nah, 23 ayat 19. Apa itu? Oh, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Nah, terus? Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Oke, ini dianggap firman Tuhan kan? Sama Kristen sekalipun juga dianggap firman Tuhan. Sama Yahudi juga dianggap firman Tuhan. Sudah jelas Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia. Gitu. Tiba-tiba di perjanjian baru Tuhan bisa jadi manusia. Firman itu menjelma jadi manusia. Gitu. Ya. Berarti salah dong yang bilangan 23:19. Kayaknya nggak ada yang ngutip juga nih kayaknya. Biasanya kan kalau misalnya di Alkitab ada kayak gini ya. Footnote. Iya, footnote. Nah, ini yang ada footnote ini lebih tebal tuh. Bandingin tuh. sama tapi. Isinya sama. Isinya sama. Cuman kalau yang ini apa namanya? Ini LAI terjemahan baru. Ini LBI. Tapi isinya juga diambil dari LAI. Perjanjian lama dan perjanjian barunya. Cuman bedanya di sini ada 7 kitab yang disebut dengan kitab Deuterokanonika. Iya, Deuterokanonika. 7 kan, ya. Tidak diakui di dalam Protestan. Nah di sini ada catatannya, gitu. Itu ada footnote-nya gitulah. Nah kalau tadi kita kembali, Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia, tiba-tiba Tuhan bisa jadi manusia, kan sudah bertentangan. Buka lagi Maliaki. Maliaki terakhir. Maliaki sebelum perjanjian baru. Iya. Terakhir. Oh berarti masih hafal nih Hans sih. Maliaki 3. Oh ini pembayaran persembahan persepuluhan. Kalau itu Maliaki 3:10. Paling hafal kayak si Hans sih. Maliaki 3 ayat 6. Apa katanya? Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Nah, Tuhan tidak berubah. Kok bisa jadi manusia gitu? Kalau Tuhan tidak berubah, dengan Tuhan bukan manusia dan bukan anak manusia masih nyambung lah ya. Iya. Tiba-tiba firman itu bisa menjelma jadi manusia. Gitu. Tapi ada satu hal yang mau saya sampaikan gini. Ini cukup menarik. Kalau di sini tiba-tiba firman bisa menjelma jadi manusia, artinya Yesus itu disebut sebagai firman yang hidup jadi manusia. Konsepnya ya. Kalau di Islam, konsepnya gini. Allah atau Tuhan Yang Maha Esa ini bisa menciptakan manusia hanya dengan firman gitu. Bedanya gitu ya. Ada ayatnya tuh. Semisal penciptaan
Isa itu sama dengan penciptaan Adam. Adam diciptakan dari tanah, Nabi Isa diciptakan hanya dengan kun fayakun. Gitu. Jadi sekarang kita bisa bandingkan gini, di Kristen firman itu, firmannya Tuhan menjelma jadi manusia. Tapi kalau di Islam, Tuhan yang Maha Esa bisa menciptakan manusia hanya dengan berfirman, tanpa suami, tanpa hubungan suami istri. Gitu. Di Kristen juga kan tanpa hubungan suami istri kan, Maria mengandung kan. Bedanya seperti itu. Firman di dalam Kristen dianggap sebagai manusia, makanya manusia ini disebut manusia yang sepenuhnya manusia dan sepenuhnya Tuhan. Tapi kalau di Islam, Tuhan yang Maha Esa bisa menciptakan manusia tanpa hubungan suami istri hanya dengan firman. Gitu. Firmannya apa? Kun fayakun. Beda di situ. Ya, nanti kalau kita kritisi ke teksnya bisa kelihatan lagi. Di dalam, kan tahu dong, pasti dong, Yohanes 1:1 tahu dong. Nggak tahu juga. Yohanes 1:1. Tahu dong. Pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah dan Firman bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Nah, kalau kita lihat teks bahasa aslinya, ada sesuatu yang janggal di situ. Antara apa namanya kata di depan theos dan logos sama urutannya. Ya. Mau ke situ atau mau itu mau udah terlalu dalam lah ya. Sebenarnya saya ke tujuan kemari itu bukan pengen membahas Kristennya. Iya sih. Oke, enggak, tapi maksud saya kenapa saya bahas Kristennya? Karena kalau ada persamaan dengan Islam, saya mau tunjukkan nih. Oke, ada persamaan apa nih? Tetapi nanti perbedaannya apa nih? Jadi pada waktu kita mengenal Islam atau kita mau menerima Islam, kita sudah tahu nih konsep Islam begini, konsep Kristen begini. Kenapa kita terima Islam? Karena yang di Islam seharusnya masuk logika. Saya juga pernah bertanya-tanya lah sama teman yang agama Muslim. Dan lu waktu saya ingat lu waktu di kampus, itu yang paling sering, maksudnya tiap hari Jumat pas jam kosong lah, maksudnya pas jam sholat Jumat. Tuh saya yang paling rajin narikin teman-teman saya yang Muslim. Untuk Jumatan? Untuk Jumatan. Oh, bisa begitu? Karena biasanya kan kalau depan masjid itu banyak makanan kan? Iya. Banyak yang jual makanan. Jadi saya sembari menunggu mereka sholat, ya saya jagain, mungkin lu saya jagain sendal atau sepatu mereka sambil saya makan. Oh gitu, jagain sendal. Keren amat. Tapi emang dari dulu tuh emang saya kayak rajin ngingetin teman-teman saya juga yang Muslim. Udah jam sholat nih. Terus teman-teman Muslim ada yang rajin ngingetin untuk ke gereja nggak? Enggak. Karena ya satu yang saya kadang yang bikin saya kagum adalah saya pernah lihat teman saya Muslim tuh yang memang nggak pernah ninggalin sholat. Kayak memang dia mungkin karena satu mungkin udah dididik dari lahir lah ya, jadi otomatis badannya sudah ngikutin ritmenya, ya, polanya. Ya. Jadi kayak subuh dia secapek apapun dia tetap di jam sholat subuh dia. Makanya saya kadang-kadang ngerasa kok nggak ada capeknya. Disiplin. Ini disiplinnya, maksudnya tiap hari loh, 5 kali sehari. Sedangkan ya saya pribadi lah ya. Kristen kan bisa 10 kali, 15 kali. Berdoanya maksudnya, tapi tidak disertai dengan gerakan-gerakan gitu ya. Maksudnya ya saya juga ngikutin ibadah yang 1 kali seminggu, paling lama 2 jam aja udah ngantuk. Males-malesan, buka handphone. Bahkan kalau teman-teman kita pada saat sholat Jumat, itu ada larangan yang apa? Pada saat kita mendengarkan khutbah, kita nggak boleh sampai mengeluarkan suara loh. Diem gitu, nggak boleh. Itu udah batal, bukan batal istilahnya, sia-sia lah gitu. Jadi artinya pada saat kita mendengarkan khotbah pun itu sudah menjadi bagian daripada sholat Jumat. Bayangin kalau kita lagi sholat terus kita ngomong sama orang kan, nah seperti itulah. Jadi mendengarkan khotbah itu sama seperti 2 rakaatnya. Kan kalau sholat zuhur itu kan 4 rakaat. Sedangkan kalau sholat Jumat kan 2 rakaat. Ya, 2 rakaat yang sisanya itu dianggapnya adalah mendengarkan khutbah. Jadi sama sekali nggak boleh ngomong, nggak boleh tidak fokus gitu. Sampai sebegitunya gitu. Itu pun istilahnya apa ya? Saking disiplinnya, kita tuh sampai takut sampai
nggak bisa sholat Jumat gitu. Itu saya waktu saya dulu waktu baru-baru istilahnya udah masuk Islam, saya merasakan saya mau kemanapun saya harus cari masjid untuk Jumatan gitu. Padahal ternyata ada keringanan gitu. Kalau lagi melakukan perjalanan dengan jarak tertentu itu boleh menggantikan sholat Jumat itu dengan sholat zuhur. Itu pun boleh dijamak, maksudnya digabung dengan sholat yang berikutnya, dan boleh dikosor, boleh diperpendek gitu. Jadi artinya contoh misalnya saya keluar kota, jaraknya lebih dari 90 kilo. Ya nggak ada masjid di situ ya? Enggak, walaupun ada masjid, saya sholat, itu saya boleh memperpendek sholat saya, dan boleh menggabungkan dengan sholat asar, kemudian dipendekin juga gitu. Jadi sholat zuhur saya cuma 2 rakaat, sholat asar saya juga cuma 2 rakaat. Itu boleh. Nanti maghrib dengan isya juga boleh di jamak kosor. Cuman kalau maghrib nggak boleh dipendekin. Maghrib kan 3 rakaat, nggak boleh dipendekin. Kalau subuh nggak bisa dijamak gitu. Karena sudah cuman 2 rakaat kan, nggak boleh dikosor gitu. Jadi dipermudah. Nanti bisa lagi misalnya saya ke perjalanan misalnya, nggak menemukan air untuk wudhu, ada keringanannya. Pasir ya? Bisa debu. Oh, debu, sorry ya, debu. Bukan pasir. Kalau pasir ntar belepotan dengan debu gitu. Dipermudah. Kalaupun saya nggak melakukan perjalanan, tapi saya lagi sakit, saya tetap harus sholat, wajib sholat semampu saya. Kalau saya bisa dengan duduk, saya duduk. Kalau saya tidak bisa duduk, saya boleh sambil tiduran, telentang. Itu pun tetap harus sholat, tapi dengan gerakan yang dipermudah gitu. Sampai segitunya. Jadi kalau orang luar melihat Islam sholat 5 kali dalam sehari, istilahnya saklek gitu, nggak boleh berubah, enggak. Masih ada keringanan-keringanan yang lain. Untuk orang bepergian, untuk orang sakit, itu tetap ada keringanan. Bahkan istilahnya kalau sampai misalnya kita berhalangan yang syar'i ya maksudnya, itu kita ya boleh tidak ke masjid, kita boleh sholat di rumah. Tapi kalau ada halangan yang syar'i gitu. Misalnya kita tertidur gitu kan, nggak ikut sholat di masjid. Begitu kita bangun, wah kita udah lewat nih jam sholat nih. Terus kita ingat. Nah begitu ingat kita lakukan sendiri. Itu insya Allah nggak apa-apa. Gitu. Nggak saklek gitu loh. Masih ada yang dipermudah.